Ilham, kira-kira dalam pembelajaran yang dilakukan selama ini ada nggak hal-hal yang menjadi tantangan atau kesulitan atau masalah yang dihadapi? Oke, baik, terima kasih pertanyaan yang diberikan kepada saya. Jadi kebetulan saya guru bahasa Indonesia, dan untuk saat ini tantangan terberat saya atau kami sebagai guru bahasa Indonesia menyikapi anak-anak yang di era milenial sekarang itu banyak di antara mereka itu yang membiasakan ketika menulis, entah itu surat resmi, entah itu karya tulis, proposal atau yang lainnya, itu dia terbiasa dengan bahasa-bahasa yang sekiranya tidak bagus. Oh, jadi menggunakan bahasa ini ya, Gaul lah. bahasa gaul ya, tidak Gitu. bagus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Benar, tidak sesuai dengan itu. Nah, itu kira-kira kalau menurut Pak Ilham yang menyebabkan itu terjadi itu apa? Yang pertama karena mereka itu terbiasa dengan bahasa yang ia jalani. Jadi karena di pandemi seperti ini kita sering kali berkomunikasi dengan guru pun juga melalui WhatsApp, kadang sosial media, akhirnya anak-anak juga terbiasa dengan bahasa yang sehari-hari. Yang kedua dengan yaitu tadi, ketika terbiasa penggunaan bahasa yang tidak baku, termasuk penyikatan kata. Jadi sekarang kalau kita WhatsApp, selagi pesan itu tersampaikan, otomatis kan nggak masalah, tidak merusak bahasa itu sendiri. Nah, tapi ketika dibawa di sesuatu yang mungkin resmi, surat ataupun proposal, nah itu akan merusak. Nah, jadi karena terbiasanya anak-anak itu menggunakan bahasa sehari-hari dalam konteks yang formal sebagai guru, nah itu akan terbiasa ketika menulisnya. Nah, yang paling saya amati sih anak-anak itu karena ya itu tadi yang dilihat sama yang dilakukan setiap hari itu membuatnya saat ini untuk kemampuan menulis itu banyak yang menurun. Seperti itu. Kemampuan menulisnya anak-anak itu menurun. Iya. Nah, kira-kira kalau pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Ilham itu apa aja sih yang sudah dilakukan? Maksudnya untuk menghadapi itu, kan berarti kan itu masih terjadi. Nah, kira-kira kalau kemarin-kemarin itu apa ya yang dilakukan? Ya, yang pertama kita pasti memberikan contoh yang baik dan benar. Jadi ada kasus, misalkan siswa A mengumpulkan tugas, kemudian kita bahas bersama-sama di ruang kelas, diskusikan bersama-sama kira-kira apa sih yang salah dari sini, apa sih yang benar. Kita tugas, akhirnya lama kelamaan setiap pertemuan kita coba evaluasi dan kita berikan topik atau pemahaman literasi mengenai bahasa yang baik dan benar ketika menggunakan surat atau misalkan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua dan seterusnya. Itu anak-anak juga akan terbiasa, dan lambat laun ketika penulisan pun juga akan terbiasa. Jadi banyak di antara mereka itu yang kadang ketika berbicara itu baik, benar, tapi ketika ditulis itu akan kacau. Entah itu penentuan titik koma, entah itu penentuan ejaan, entah itu penentuan huruf kapital dan seterusnya. Banyak sekali permasalahan tentang bahasa tulisan. Terus Pak Ilham pernah itu enggak kayak memanfaatkan apa ya, misalkan media pembelajaran atau sumber belajar yang lain yang mungkin apa ya dalam topik itu digunakan? Iya, pernah. Biasanya kalau saya sendiri mungkin sering ngasih kasus dari sebuah surat kabar yang benar dan surat kabar yang salah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kami selalu mengupayakan aplikasi yang digunakan juga yang berpatokan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang online juga sudah ada. Kemudian PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian kita juga melihat tayangan-tayangan di YouTube bagaimana kiat menulis dengan baik dan benar, seperti itu. Jadi kalau untuk anak-anak sendiri, sebenarnya untuk literasi sendiri juga anak-anak sudah cukup mau ya, dalam artian anak sekarang itu lebih tertarik dengan tayangan di video. Nah, akhirnya ya ketika anak-anak melihat video bagaimana pembahasan yang baik dan benar, dia juga akan lambat laun bisa menulis seperti itu. Berarti gini, kalau dari permasalahan yang tadi Pak Ilham ceritakan kan sebenarnya dalam pembelajaran sudah
dicoba untuk dibiasakan. Kemudian juga memanfaatkan sumber atau media pembelajaran untuk menunjang itu. Nah, cuman dari Pak Ilham sendiri merasa bahwa ini ternyata masih banyak juga siswa yang tidak terbiasa menggunakan itu. Nah, kemudian kalau menurut Pak Ilham sendiri, setelah tadi Pak Ilham menceritakan tentang masalah, kemudian potensi yang dimiliki, nah kira-kira untuk ke depan yang akan Pak Ilham lakukan untuk mengatasi masalah itu apa? Yang jelas untuk permasalahan seperti ini ya harus membiasakan diri untuk menulis. Ya, ketika kita sering berlatih menulis, otomatis kita akan terbiasa dan lambat laun juga akan benar sesuai dengan pedoman. Jadi karena di era pandemi seperti ini ya jujur saja anak itu jarang nulis tangan yang pertama. Kadang-kadang malas, akhirnya dikit-dikit ketika guru menerangkan lewat Zoom atau Google Meet, anak itu meringkas atau mencatat poin-poin penting sehingga ya ditulis sesingkat-singkatnya seperti itu. Akhirnya terbiasa ketika mungkin diberi tugas menulis karya ilmiah, artikel itu akan porak-poranda seperti itu. Nah, untuk kedepannya ya kita memberikan proyek atau proyek ke anak-anak, bagaimana cara membuat proposal, cara membuat surat lamaran pekerjaan, bagaimana cara interview di hotel menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karena itu tadi, kadang anak-anak itu bisa berbicara dengan baik, tapi ketika menulisnya itu tidak. Iya, itu banyak hal. Ada yang menulisnya bagus, tapi ketika berbicara juga porak-poranda. Dalam artian tidak tahu kadang, Pak, bahasa Indonesianya ini apa sih? Pak, bahasa Indonesia bingung. Karena bahasa ibunya juga macam-macam juga anak-anak gitu. Kemudian kalau untuk melaksanakan proyek itu Pak Ilham butuh bantuan orang lain nggak? Kalau biasanya untuk proyek itu kami atau saya sendiri melihat dari tugas anak-anak. Kadang anak tata boga misalkan, dia membuat suatu teks prosedur kompleks. Bagaimana ada alat dan bahan, kemudian tata cara, langkah pengerjaan. Nah itu saya juga membantu bagaimana menggunakan bahasa yang baik dan benar seperti itu. Kemudian ada laporan ketika dia sepulang PKL. Nah, itu laporan bagaimana dia menyusun laporan yang sesuai dengan aturan yang ada. Seperti itu. Kalau misalkan untuk bantuan ya kalau bantuan dari guru-guru yang lainnya biasanya kita memang ada proyek bareng. Jadi kalau misalkan ada dari guru sejarah, guru PKN atau guru mata pelajaran seni budaya, bahasa Jawa itu bisa. Jadi kalau misalkan untuk penulisannya biasanya guru bahasa Indonesia sendiri sih sebenarnya. Karena tanggung jawabnya ya di situ. Terus kemudian ukuran keberhasilannya apa Pak Ilham? Kira-kira kalau itu dilakukan, oh berarti tadi Pak Ilham sudah berencana melakukan kegiatan itu ya. Nah, misalkan ngukurnya, oh ternyata ini berhasil, oh ternyata ini masih kurang. Nah, kira-kira apa yang menjadi ukuran? Kalau saya sendiri jumlah kesalahan penulisan sih. Jadi kalau misalkan kita membuat surat penawaran kerjasama satu halaman, mulai dari kop surat, mulai dari singkatan, mulai dari alamat penerima, kemudian nama dan gelar, mulai alat semacam itu. Nah itu ketika tidak lebih dari 5 kesalahan itu sudah saya anggap sudah bagus. Iya, jadi indikatornya ya kita lihat dari itu tadi, banyaknya kesalahan, mulai dari ejaan tanda baca, mulai dari keefektifan kalimat, mulai dari ya singkatan, akronim dan seterusnya seperti itu. Kemudian kalau misalkan masih ada yang lebih dari 5, remedi suruh ngulang. Jadi kalau saya ketika ada yang lebih dari 5 itu kan tidak saya coret-coret biasanya. Saya cuma mengatakan, oh ini lebih dari 5 kesalahan, silakan diperbaiki lagi. Jadi anak itu juga tanya-tanya ke temannya, ini apa sih yang kurang, ini apa yang kurang. Jadi anak itu juga mencari tahu kesalahannya di mana. Jadi anak menggali lagi, oh ternyata yang salah ini ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian gini Pak Ilham, kira-kira untuk proyek itu akan dimulai kapan? Kalau untuk surat penawaran biasanya di semester 2, kami kemarin udah selesai ya. Itu surat penawaran, jadi di semester 2 setiap ya awal semester 2 sebenarnya. Tapi kalau misalkan nanti di semester 1 ada, itu mungkin hanya teks-teks yang memang teks laporan hasil observasi itu juga ada. Jadi kalau untuk bahasa Indonesia sendiri jenis teksnya itu beragam dan kita juga sesuai dengan kebutuhan anak-anak juga sih. Tapi kalau untuk pembiasaan mulai
tiap pembelajaran mestinya dibiasakan ya. Iya benar. Setiap pembelajaran saya biasanya itu memberikan waktu anak untuk membaca secara ya skimming lah cepat 15 menit materi hari ini, kemudian mencatat poin-poin penting, kemudian ya kita koreksi bersama-sama, kemudian biasanya juga kita lihat ya tahu banyak salahnya itu ya ketika mereka mengumpulkan tugas saya koreksi seperti itu. Ini saya coret-coret, ketika banyak coretan di kertas otomatis dia juga akan ya risih lah ketika dicoret-coret sebenarnya, hanya mungkin pertemuan selanjutnya dia akan memperbaiki lagi. Kemudian kalau misalkan ada mungkin ya kendala yang dihadapi dalam diri Pak Ilham sendiri, kalau tadi kan misalnya siswanya tetap salah nih, ternyata ya tetap akan diremedi. Nah, kemudian kalau dari sisi Pak Ilham sendiri, jika pada suatu ketika Pak Ilham itu merasa entah itu putus asa, misalnya kok sini tak urui bolak-balik kok sik pancet gini, terus kira-kira untuk meyakinkan bahwa Pak Ilham itu saya akan tetap konsisten dengan apa yang akan saya lakukan. Nah, kira-kira untuk memotivasi diri Pak Ilham sendiri, apa yang akan dilakukan? Kalau itu memang agak sulit ya, apalagi kalau misalnya kita mengoreksi tulisan tangan. Tulisan tangan itu anak-anak variasinya macam-macam, kemudian kadangkala di bahasa Indonesia juga nggak sedikit yang dikoreksi dalam artian satu proyek pasti ya 1-2 halaman, dan itu membutuhkan ketelitian. Jadi kalau untuk bosan apalagi mangkal ketika hari ini diajari ping piro kok gak iso-iso sih. Nah, itu mungkin saya panggil anaknya, kemudian saya ajak berdiskusi apa sih yang kurang dari kamu. Kemudian untuk memotivasi diri saya sendiri ya, ketika saya udah kayak hari ini ancen nggak iso dipaksa, ya udah saya biarkan, karena ya dari 30 katakanlah 30 anak di dalam kelas, kemudian ada 20 anak yang udah mentas lah, ya wis ya, yang 10 itu saya anggap ya insya Allah salah. karena kita udah berulang kali kalau memang dari anaknya nggak bisa ya nggak bisa dipaksakan lagi gitu sih. Cuman Pak Ilham akan berusaha untuk selalu konsisten ya? Iya benar, konsisten itu penting. Ya semoga apa yang dilakukan berhasil Pak Ilham ya. Dan tujuan dari ini paling tidak begini, Pak Ilham bisa istilahnya menemukan bahwasanya sebenarnya dalam diri itu kita bisa menemukan potensi diri jika kita mampu menganalisis masalah, dan yang paling penting adalah tanggung jawab terhadap rencana yang akan dilakukan. Jadi Pak Ilham bisa terus konsisten dan sabar, meskipun tadi ada yang mau dibiarkan ya, jangan, kalau bisa jangan dibiarkan Pak Ilham, kasihan nanti ya. Oke, terima kasih Pak Ilham atas kerjasamanya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih.